Assalamualaikum teman-teman, para pejuang gangguan asam lambung gate dan psikosomatis. Bertemu kembali dengan saya Yosef Supriyatna dan masih tetap di channel Inspirasi Hidup Sehat dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung gate dan psikosomatis. Teman-teman sekalian, mungkin di antara teman-teman atau bahkan mungkin juga semuanya teman-teman ya, selalu mencari-cari informasi tentang seputaran gangguan asam lambung gate dan psikosomatis. Dan di antara informasi-informasi tersebut banyak yang mengatakan bahwa sensasi asam lambung gate dan psikosomatis itu aman. Nah, seperti itu ya. Kebanyakan memang seperti itu. Dan teman-teman sekalian, ternyata yang mereka katakan aman itu terasa bagi orang yang sedang mengalaminya sangat tidak aman. Teman-teman ya. Selalu saja menimbulkan pikiran-pikiran negatif sampai kita itu selalu teringat dengan kematian, teman-teman ya. Kita takut sensasi yang timbul tersebut akan menjadi menjadi hal yang buruk terhadap kondisi kesehatan kita sampai bisa menyebabkan kita itu mati karenanya. Nah, teman-teman sekalian, kenapa ketika sudah sembuh total bisa mengatakan hal tersebut, yaitu aman-aman saja sensasi-sensasinya itu, dan juga banyak informasi-informasi tentang kesehatan bahwa gangguan asam lambung gate dan psikosomatis sensasi-sensasinya itu aman, tidak akan berbahaya teman-teman ya, tetapi berbeda ketika mengalaminya. Teman-teman sekalian, kenapa bisa seperti itu? Tentu saja ada penyebabnya teman-teman ya, karena terkadang saat kita mengalami gangguan asam lambung gate dan psikosomatis itu ada sesuatu hal yang memang tidak terkendali oleh kita ketika kita itu tidak memahaminya, tidak mengenali apa yang sedang dialami oleh diri kita, yaitu gangguan asam lambung gate dan psikosomatis, sehingga berbagai macam hal yang timbul, baik itu di fisik kita, baik itu di luar fisik kita, bahkan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan gangguan asam lambung gate dan psikosomatis, sering membuat timbul kecemasan berlebihannya sampai kita itu menjadi selalu takut mati. Nah, apa penyebabnya? Mari kita kenali teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Mudah-mudahan saja ketika teman-teman itu sudah mengenali apa yang sedang dialami oleh teman-teman semuanya, ketika timbul sensasi dari fisik teman-teman atau bahkan dari luar fisik teman-teman, itu tidak langsung kita itu berpikir ke arah-arah yang negatif. Walaupun kita itu berpikir ke arah negatif sampai takut mati, teman-teman ya, kita akan bisa mengendalikannya karena tahu sebabnya dari mana. Nah itu teman-teman ya, jadi banyak sekali manfaatnya ketika kita itu mengalami sesuatu hal, kita mengenal apa yang sedang kita alami supaya mudah dikendalikan, mudah diatasi, bahkan akan kembali normal seperti biasanya, yaitu sembuh total kembali. Teman-teman sekalian, saya akan membahas hal tersebut untuk teman-teman semuanya, mengenali gejala asam lambung gate dan psikosomatis. Semoga saja menjadi pencerahan supaya tidak selalu saja timbul kecemasan berlebihan di dalam pikiran teman-teman semuanya, sampai tersiksa pikirannya itu selalu takut mati, teman-teman ya. Kalau kita ingat mati secara wajar, yaitu alhamdulillah, itu akan merubah perilaku kita. Tetapi ketika kita selalu mengingatnya, seakan-akan hal tersebut akan segera datang kepada kita, itu akan mengganggu aktivitas kita yang lain. Untuk itu simak videonya sampai selesai, semoga saja bermanfaat dan dapat mengubah situasi teman-teman semuanya menjadi lebih baik saat mengalami gangguan asam lambung gate dan psikosomatis. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan berkenan untuk mendukung channelnya, silahkan subscribe dulu channelnya, like juga videonya, dan nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru yang saya upload dan saya share untuk teman-teman semuanya. Dan teman-teman sekalian, kita lanjutkan saja kepada topik utamanya, yaitu mengenali gejala gangguan asam lambung gate dan psikosomatis. Teman-teman, setiap sensasi yang timbul di tubuh kita pada saat kita itu mengalami gangguan asam lambung gate dan psikosomatis, pasti saja menimbulkan kecemasan berlebihan. Bahkan ketika ada sesuatu hal teman-teman ya, yang tidak berhubungan sama sekali dengan gangguan asam lambung gate dan psikosomatis, itu bisa membuat kita itu menjadi teringat dengan apa yang sedang kita alami. Kita kaitkan, wah mungkin saja kita juga akan mengalami hal seperti itu.
karena saya sedang sakit parah, karena saya sedang sakit yang susah untuk disembuhkan. Nah, seperti itu misalkan teman-teman ya. Ketika kita itu mendengar suara ambulan, identiknya apa? Dominannya di ambulan itu orang yang sakit parah ataupun yang sudah meninggal, teman-teman ya. Lalu kita langsung teringat bukan suara sirinenya yang kita takutkan, tetapi orang yang ada di dalamnya itu adalah orang yang sakit parah, bahkan yang sudah meninggal. Kita langsung mengaitkannya dengan diri kita. Kita sedang mengalami asam lambung keadaan psikosomatis dan susah untuk disembuhkan. Sudah bertahun-tahun, mungkin saja saya akan segera menyusul ikut meninggal juga. Nah itu, ketika mendengar burung suara burung kedasi, kata mitos itu akan ada orang yang meninggal. Nah, kita langsung ingat, mungkin saja saya yang akan meninggal, itu suara burung tidak mau jauh-jauh dari sekitaran rumah saya. Nah, hal yang di luar gangguan asam lambung keadaan psikosomatis saja itu bisa membuat orang yang sedang mengalami gangguan asam lambung keadaan psikosomatis itu terpengaruh, teman-teman ya. Dan pengaruhnya itu selalu saja hal yang negatif yang mengaitkannya dengan kondisi tubuhnya, bahwa ini adalah penyakit parah, bahwa ini tidak bisa disembuhkan, bahwa ini bisa menyebabkan kematian dan lain sebagainya, yang pada akhirnya lebih menurunkan kondisi mental kita, teman-teman ya. Kita semakin terpuruk, maka gangguan asam lambung keadaan psikosomatisnya itu sendiri menjadi semakin susah untuk sembuh kembali. Teman-teman sekalian, perlu dipahami oleh teman-teman semuanya, ketika kita itu mengalami gangguan asam lambung keadaan psikosomatis, pada awal mulanya secara medis lah kita itu mengalami gangguan, teman-teman ya. Tidak ada kondisi psikis yang terganggu saat itu pada awal mulanya. Tetapi ketika kita mengalami sensasi hebat, maka kita mengalami stres pasca trauma, teman-teman ya. Kita akan selalu ingat sensasi hebat itu yang seperti seakan-akan kita akan mati saat itu juga oleh sensasi tersebut. Seperti debaran jantung yang tidak teratur, napas yang berat, ngap-ngapan, teman-teman ya. Itu membuat semua orang yang mengalaminya menjadi mengalami stres pasca trauma. Dan ketika ada sensasi-sensasi kecil yang mengingatkan kepada sensasi tersebut, maka akan timbul kecemasan di pikirannya, takut terjadi, mungkin saja sensasi yang ini tidak bisa disembuhkan atau tidak bisa diatasi dan bisa membuat saya mati. Berpikir seperti itu, teman-teman. Sepengalaman saya seperti itu. Jadi ketika debaran jantung tidak teratur sampai menimbulkan rasa lemas dari ubun-ubun sampai ke kaki, teman-teman ya, itu langsung kita berpikirnya, wah, sensasi kali ini bisa saja tidak dapat diatasi dan bisa membuat saya meninggal, karena sensasi ini seperti bukan dari asam lambung nih, seperti penyakit jantung atau paru-paru saya yang sudah kronis. Berbagai macam pikiran-pikiran yang negatif itu timbul, menambah pikiran kita semakin stres, dan asam lambung kita itu semakin meningkat berlebihan dan naik ke kerongkongan kita, dan semakin lama lah durasi dari sensasinya itu. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita mengalami sensasi hebat seperti itulah yang membuat kita itu menjadi selalu timbul kecemasan berlebihan ketika kita itu mengalami sensasi fisik, bahkan mengingatkan kita kepada kematian. Dan yang keduanya, teman-teman sekalian, mungkin di antara kalian itu ada yang mengalami gangguan asam lambung keadaan psikosomatis tetapi tidak mengalami sensasi hebat, hanya seputaran ketidaknyamanan biasa saja, tetapi terjadinya terus-menerus, teman-teman ya. Dan ketika sudah terjadi terus-menerus, teman-teman menggali berbagai macam informasi dan lain sebagainya yang tambah menakutkan kepada pikiran teman-teman semuanya, maka itu menurunkan kondisi psikis teman-teman semuanya. Pada saat kondisi psikisnya sudah sangat menurun, maka kita akan meningkat kepekaan tubuh kita, baik itu pikirannya dan juga fisiknya. Segala sesuatunya itu terasa besar, teman-teman ya. Segala sesuatunya itu tampak seperti berbahaya, teman-teman ya. Jadi ketika ketidaknyamanan yang terus-menerus itu sudah menurunkan kondisi fisik karena adanya stres di dalam pikiran kita, maka berbagai macam hal membuat pikiran kita itu mudah terpengaruh. Dan pengaruhnya adalah pikiran-pikiran yang selalu ke arah negatif. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika sudah mengalami gangguan asam lambung keadaan psikosomatis, walaupun tidak pernah mengalami sensasi hebat, maka stamina tubuh kita itu menjadi menurun. Makan kita menjadi tidak
tidak karuan, teman-teman, harus banyak pilih-pilih. Pikiran kita selalu stres ketika tidur, banyak terganggu oleh sensasi yang timbul. Maka itu menurunkan kondisi mental kita. Belum lagi informasi-informasi di luar sana yang membuat pikirnya tambah takut, teman-teman ya. Dan ketika itulah kepekaan tubuh kita menjadi meningkat, sehingga berbagai macam hal sangat mudah sekali mempengaruhi tubuh kita. Baik itu perubahan cuaca, baik itu berita buruk, teman-teman ya, mimpi-mimpi, dan berbagai macam hal. Itu semuanya mempengaruhi kepada arah yang negatif. Nah, teman-teman sekalian, ketika timbul sensasi fisik, teman-teman itu selalu saja timbul kecemasan berlebihan dan menjadi takut mati. Sebenarnya itu adalah hal yang wajar, teman-teman ya. Orang yang sedang mengalami gangguan kesehatan, pernah mengalami sensasi hebat, apalagi, dan teringat akan kematian adalah sesuatu yang wajar. Yang tidak wajar itu ketika terjadi terus-menerus, bahkan menurunkan kondisi stamina fisik kita dan juga mental kita. Itulah yang tidak wajar, teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana cara mengatasi supaya ketika sensasi timbul, kecemasan kita itu walaupun timbul tidak terus-menerus, teman-teman ya. Itu hanya bisa teman-teman atasi dengan pemahaman, teman-teman ya. Pemahaman tentang gangguan asam lambung dan psikosomatis yang sedang teman-teman alami, bahwa teman-teman yang teman-teman alami itu tidak seberbahaya seperti apa yang ada di dalam pikiran teman-teman semuanya. Kang Yosep, dulu saya itu pernah mengalami sensasi hebat seakan seperti mau mati saat itu juga, karena sensasinya itu sangat berat, teman-teman ya. Nah, itu kenapa? Pada awal mula teman-teman itu mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis, biasanya belum tahu apa yang sedang terjadi. Teman-teman itu panik terus-menerus, tidak terkendalikan, teman-teman ya, sehingga si asam lambungnya itu semakin meningkat, maka sensasinya pun menjadi semakin hebat. Nah, itu teman-teman, jadi ketidaktahuan teman-teman itu membuat sensasi yang teman-teman alami bertambah hebat dan gelagapan karena tidak tahu cara untuk mengatasinya. Nah, kebanyakan seperti itu, teman-teman ya. Jadi untuk saat ini, teman-teman sekalian, teman-teman sudah mengetahui berbagai macam informasi minimalnya untuk meredakan sensasinya, teman-teman ya. Tidak untuk penyembuhannya misalkan. Nah, itu bisa meredakan sensasi dan tidak akan terjadi sensasi hebat yang seperti dulu pernah teman-teman alami. Dan ketika teman-teman itu mengalami sensasi hebat pada saat dulu, karena teman-teman tidak tahu, ya karena memang posisi kita saat itu awal, teman-teman ya, awal mengalaminya. Semua orang pada awalnya tidak tahu apa yang sedang dialami, tetapi ketika sudah mengenalnya, maka akan ada cara untuk mengatasinya supaya sensasi itu tidak berlangsung lama, tidak menjadi sensasi yang lebih buruk, teman-teman ya. Bahkan hanya dengan cara alami saja, teman-teman ya. Dan bagi teman-teman semuanya yang mungkin saja tetap saja takut ketika sudah mengetahui misalkan sensasi itu aman, itu adalah karena kondisi psikis teman-teman, karena mentalnya yang sedang menurun, teman-teman ya. Kita terlalu peka, overthinking menghadapi berbagai macam hal yang terjadi di tubuh kita, bahkan yang di luar tubuh kita saat mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, Kang Yosep, gimana kalau saya itu selalu takut mati saja walaupun sudah tahu bahwa sensasi itu aman? Tidak masalah, teman-teman ya. Teman-teman takut mati tidak masalah. Saya pun sama takut mati. Semua orang takut mati, bahkan binatang pun takut mati, teman-teman ya. Yang tidak takut mati itu berarti bukan makhluk, teman-teman ya. Kita sebagai makhluk biasa pasti takut akan kematian. Akan tetapi teman-teman sekalian, kalau itu terjadi terus-menerus, itu akan membuat stres pikiran kita dan memperlama kesembuhan kita. Berarti kita harus bisa mengendalikannya, teman-teman ya. Kendalikan dengan pemahamannya, yaitu kita selalu berpikir ke arah sana karena memang saya sedang sangat peka, baik tubuh dan pikirannya, teman-teman ya. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan itu tidak seperti itu kenyataannya. Nah, itu saja teman-teman ya, tidak seperti itu kenyataannya. Apa faktanya Kang Yosep kalau memang yang terjadi tidak seperti itu? Berapa kali teman-teman itu mengalami sensasi? Berapa kali teman-teman itu mengalami kecemasan berlebihan dan sampai takut mati? Apakah sampai hari ini sudah mati? Apakah sampai hari ini sudah terjadi?
Nah, itu teman-teman. Apa yang teman-teman takutkan itu tidak terjadi, teman-teman, belum terjadi, dan semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja. Apa buktinya yang dalam kondisi baik-baik saja? Teman-teman bisa beraktivitas dengan wajar hanya dengan ketidaknyamanan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Apa juga buktinya Kang Yasep? Ya, teman-teman bisa melakukan aktivitas dengan sendirinya. Karena orang yang sakit keras itu biasanya untuk minum dan makan saja harus dibantu oleh orang lain, teman-teman ya. Apalagi untuk mencuci, apalagi untuk membersihkan rumah. Kebanyakan teman-teman itu semuanya juga masih bisa melakukan hal tersebut, teman-teman ya. Itu adalah fakta bahwa apa yang sedang teman-teman alami itu hanya permainan pikiran teman-teman saja, karena pernah mengalami sensasi hebat dan membuat mengalami stres pasca trauma dan juga penurunan kondisi psikis sehingga membuat kepekaannya itu berlebihan, teman-teman ya, karena ketidaknyamanan yang terus-menerus dan membuat stres pikiran teman-teman semuanya. Untuk itu teman-teman sekalian, pahami hal itu. Ketika teman-teman itu timbul sensasi fisik dan selalu menjadi takut teman-teman, di dalam pikirannya itu terus saja berpikir seperti itu. Jeda, lupakan, abaikan teman-teman ya, karena teman-teman masih bisa beraktivitas. Nah, itu saja. Akan saya banyak orang-orang yang tidak sakit pun meninggal, apalagi saya yang sedang sakit. Itu masalah takdir, teman-teman ya. Kalau kita menggali ke arah sana terus-menerus, semua orang juga berisiko seperti itu. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini tidak mengalami resiko kematian. Semuanya mengalami, bahkan binatang pun dan tumbuh-tumbuhan mengalami resiko seperti itu. Jadi itu sudah hal yang tidak perlu kita terlalu dipikirkan. Karena apa ya? Karena percuma saja. Hal itu akan kita alami, tetapi bukan hari ini, bukan saat ini, dengan kondisi dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Mudah-mudahan saja ketika ketakutan kita seperti itu timbul, itu hanya membuahkan hasil yang positif. Teman-temannya, kalau kita bisa menyikapinya dengan kita menjadi rajin beribadah, rajin beramal soleh, dan itu akan membuat kehidupan kita lebih baik. Nah, teman-teman sekalian, pahamilah hal itu oleh teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai teman-teman semua dipermainkan oleh pikiran teman-teman sendiri, di mana kondisi teman-teman itu hanya mengalami gangguan-gangguan yang biasa-biasa saja, tetapi teman-teman itu merasakannya luar biasa sekali. Pahami, itu bukan yang sebenarnya, tetapi dari kondisi psikis yang sedang menurun karena stres pasca trauma atau ketidaknyamanan yang terus-menerus, sehingga membuat stres pikirannya dan menurunkan kondisi mental teman-teman semua. Nah, untuk itu, perbaiki mentalnya, perbaiki fisiknya, supaya apa yang sedang teman-teman alami itu cepat sembuh kembali dan dapat beraktivitas dengan normal, dengan konsisten menjalankan pola 3P-nya, menghindari selalu makanan dan minuman pantangan asam lambungnya, rajin berolahraga, relaksasi pikirannya dengan aktivitas-aktivitas yang menimbulkan efek bahagia terhadap pikirannya, supaya jaringan tubuhnya rileks kembali, mental tumbuh kembali, keberanian tumbuh kembali, dan hidup sewajarnya lagi. Nah, itu teman-teman ya. Semua orang yang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis hampir semuanya mengalami ketakutan tentang masalah pikiran yang selalu takut teman-teman ya, kecemasan berlebihan yang dominan timbul ketika timbul sensasi fisik. Tapi setelah mengetahui hal penyebabnya, maka insya Allah itu akan bisa terkendalikan, bukan dihilangkan teman-teman ya, tetapi dikendalikan. Kondisi itu adalah kondisi yang normal. Yang membuat tidak normal hanya ketika kita menyikapinya dengan overthinking berlebihan, yang membuat kita itu tersiksa dalam aktivitas sehari-hari, terkungkung oleh rasa takut dan kecemasan yang berlebihan, yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang otentik yang terjadi terhadap diri kita. Nah, itu teman-teman ya, jadi pahami saja supaya teman-teman itu lebih ringan dalam mengatasi gangguan asam lambung dan psikosomatis, dan semoga saja mempercepat kesembuhannya, hidup kembali sewajarnya, dan dapat beraktivitas dengan normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, saya cukupkan dulu video pada kali ini. Mudah-mudahan saja menjadi pencerahan bagi teman-teman semuanya, terutama yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis.
Eh, dan semoga saja bagi teman-teman semuanya yang tidak sedang mengalami gangguan asam lambung GERD, psikosomatis, tetapi mengalami gangguan kesehatan yang lain, semoga semua teman-teman cepat sembuh total kembali dan dapat beraktivitas dengan normal lagi. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.